Cintaan umat muslim pada Nabi Muhammad itulah penyebab popularitas keturunannya tak pernah surut. Sahabat sekalian, Islam mengajarkan agar selalu mencintai keturunan Nabi. Di Indonesia, keturunan Nabi itu melekat pada mereka yang memiliki gelar Habib, yang notabene berasal dari Hadramaut Yaman. Yang menjadi masalah dan pertanyaan adalah, benarkah Habib Yaman itu keturunan Nabi? Dengan kenikmatan dan kekhususannya itulah, banyak yang menginginkan gelar Habib tersebut. Tidak khayal lagi, sehingga banyak kasus terjadi adanya Habib palsu, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Saya bukan Habib. Datang ke sini untuk ngaku-ngaku Habib. Ya. Tapi kenyataannya Bukan Habib. Namun admin tidak akan membahas itu semua. Admin cuma akan membahas siapa mereka dan kapan mereka tiba di Indonesia. Sahabat Puja Sumatera, dari Hadramaut Yaman, kaum Hadrami menyebar ke banyak negara lain. Kedatangan kaum Hadrami ke Indonesia dimulai pada tahun 1176. Muslim Yaman ini hijrah ke Nusantara di abad 19 Masehi seiring permohonan Snuk Hurgronje kepada Ratu Wilhelmina agar Muslim Yaman bisa tinggal di Nusantara dalam upaya meredam perlawanan pribumi atas penjajah kolonial dengan dibuktikan penunjukan atas Habib Utsman sebagai mufti Batavia. Karena Snuk Hurgronje faham betul bahwa pribumi sangat patuh terhadap seseorang yang berilmu agama yang tinggi. Ketika pecah perlawanan rakyat Indonesia melawan kolonial atau disebut Geger Cilegon 1888, Habib Utsman bin Yahya menyebutnya bahwa gerakan tersebut bukanlah jihad, namun merupakan sebuah gurur atau delusi atau sejenis pemberontakan terhadap Belanda. Habib Utsman yang dikenal dekat dengan Snuk Hurgronje, seorang orientalis yang ditugasi Ratu Wilhelmina untuk meredam pemberontakan di Banten. Karena jasa-jasanya telah memfatwakan haram melawan pemerintahan kolonial Belanda, akhir kemudian Habib Utsman dianugerahi bintang tinggi dari Ratu Belanda. Tanpa perlu menjelaskan secara mendetail peristiwanya, perihal hakiki ditekankan di sini ialah peristiwa Geger Cilegon menjadi sebuah momen untuk terciptanya kolaborasi antara Habib Utsman dan pemerintah kolonial Belanda. Lanskap kehidupan Habib Utsman ini menjelaskan bahwa dia merupakan suatu bentuk penyesuaian diri yang dituntut dari seorang imigran, seperti rekan-rekannya sesama Hadrami dan Arab lainnya. Secara bersamaan hal itu membuat dia dan orang Hadrami serta Arab pada umumnya berada dalam ketidakpastian ke negara mana mereka harus menyatakan dan menunjukkan kesetiaannya. Ini menjadi isu hangat pada permulaan abad ke-20. Konon katanya sikap Habib Utsman yang bersahabat dengan pemerintah kolonial sebenarnya tidak mewakili pandangan seluruh kaum Ba'alawi pada masa itu. Habib Utsman telah mendapat kritik keras dari kalangan Ba'alawi sendiri, khususnya mereka yang menjadi pendukung pan-Islamisme. Bahkan para anak cucu Habib Utsman generasi terkini berpendapat bahwa sikap Habib Utsman ini bentuk siasat melawan Belanda. Bagaimana menurut sahabat sejarah? Saya punya kakek yang boleh dijelek-jelekin, Habib Utsman bin Yahya, dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Habib Utsman punya langkah. Menurut sejarawan Azumardi Azra dalam Islam Nusantara, jaringan global dan lokal mengatakan, sikap akomodasionis Habib Utsman terhadap Belanda bukanlah satu-satunya. Banyak karya penting tentang orang-orang Hadrami memperlihatkan bahwa di Hindia Belanda, mereka umumnya mendukung penguasa non-muslim di tanah kaum muslim, bahkan di tanah air mereka sendiri, Hadramaut. Sebaliknya, sebagian besar dari mereka dianggap mengabaikan masalah-masalah politik. Orang-orang Hadrami di Hindia Belanda mengabaikan penindasan Belanda kepada kaum muslim pribumi, sepanjang kepentingan mereka tidak dalam bahaya. Mereka hampir selalu memihak Belanda dalam konflik dan perang melawan pribumi. Belanda mempunyai daftar panjang para Habib Hadrami terkemuka yang mendukung Belanda dalam upaya menumpas berbagai kerusuhan dan pemberontakan di kalangan kaum muslim lokal di seluruh Nusantara. Mereka termasuk Habib Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Qadri di Sumba, Habib Abdurrahman bin Hamid Al-Qadri di Banjarmasin, Habib Abdullah bin Masyur Al-Aidarus di Batavia, Habib Abu Bakar di Palembang, dan Habib Umar Al-Habsyi di Surabaya. Dalam banyak kasus, mereka dianugerahi gelar kehormatan oleh Belanda atas pengabdiannya. Selain itu, Habib Utsman berhasil mengkapitalisasi kemampuan keulamaannya di luar ulama-ulama pesantren untuk meraih kedudukan strategis di pemerintahan, sehingga bisa mentransformasikan pemikiran keagamaannya menjadi rumusan kebijakan kolonial Ikhwal Islam dan kaum muslim. Meski pernah berhadapan dengan pengikut tarekat dan ulama pondok pesantren, terutama dalam kasus pemberontakan Cilegon tahun 1888. Mereka yang berkelompok sesuai marganya, yaitu Al-Aidid, Al-Alan, Al-Amudi, Al-Audah, Al-Ba'abud, Al-Bafaraj, Al-Baharun, Al-Barakbah, Al-Bar, Al-Atos, Al-Haddad, Al-Aidrus Al-Baghdadi, Al-Bafaqih, Al-Bawahab, Al-Jindan, Al-Samit, Yahya, Al-Gadri, Al-Habsyi, Al-Jufri, Al-Kaf, Al-Katiri, Al-Makki, Al-Muhdar, Al-Munawar, Al-Musawa, Al-Mutahar, Al-Qadri, As-Segaf, At-Tamimi, dan Al-Sihab. Dari marga-marga inilah kemudian habaib berkembang di seantero Nusantara, terutama di Kuitang Jakarta, Empang Bogor, Pekalongan, Palembang, Solo, dan Pasuruan. Menurut catatan Rabitah Alawiyah, setidaknya ada 68 marga Habib yang ada di Indonesia. Yang terbesar adalah Al-Atas, lalu Al-Haddad, As-Segaf, Al-Laidrus, Al-Habsyi, dan Al-Baidi.
Konon katanya, bahwa kaum Ba'alawi telah didatangkan oleh pemerintah kolonial ke Hindia Belanda melalui pasar-pasar tenaga kerja, bahkan dikatakan pasar budak. Tetapi sama sekali tidak dijelaskan mereka dipekerjakan di mana dan di bidang apa. Apakah mereka dipekerjakan di perkebunan, pertambangan, atau selain dari itu? Bahkan, ada yang mengatakan bahwa kaum Ba'alawi dan orang-orang Arab Hadrami lainnya datang ke Hindia Belanda atas keinginan dan cara mereka sendiri. Banyak dari mereka yang tertarik dengan peluang ekonomi yang ada di Hindia Belanda, dan mereka biasanya berprofesi sebagai pedagang, seperti berdagang pakaian, minyak wangi, dan lainnya. Bila kita lihat, mereka sangat hidup mewah dan makmur di Indonesia. Kita ambil contoh Habib Bahar, yang awalnya dari Muhyiddin. Kini Habib Bahar bin Smith diketahui memiliki lini bisnis air minum oksi atau air minum yang beroksigen. Lebih istimewanya, air ini sudah mendapat doa dari Habib Bahar bin Smith sehingga diminati para jemaahnya. Bisnis ini dijalankan Habib Bahar bin Smith di Pondok Pesantren Tajul Alawiyin, Bogor, Jawa Barat, yang merupakan miliknya sendiri. Selain bisnis air minum dan pesantren, Habib Bahar bin Smith juga memiliki toko sembako yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat. Dalam beberapa kesempatan, Habib Bahar bin Smith terlihat menggunakan mobil dan motor dengan harga fantastis. Sahabat Puja Sumatera, dengan kenikmatan dan kemakmuran mereka di Indonesia, yang telah mereka dapat dari darah perjuangan rakyat Banten, sepertinya mereka belum puas. Belakangan beberapa oknum habaib generasi terkini kembali ingin dinaikkan kelasnya dan menuntut hak istimewa sebagai ras yang wajib dimuliakan dan ditinggikan. Karena secara otoritatif soal keagamaan mereka miliki, dan lebih-lebih mereka gencar mengaku cucu Nabi Muhammad seperti klaim mereka selama ini. Koreksi atas perilaku dari beberapa oknum habib yang congkak, arogan, caci maki, dan omongan yang kotor ini diteliti secara ilmiah melalui metode ilmu nasab belakangan ini. Dia yang antek Belanda. Bangsat ente antek Belanda anjing. Akhir dari video, kami ingin menegaskan bahwa umat Islam, umumnya masyarakat Indonesia, dimanapun berada, wajib menjaga adat istiadat, budaya, kebajikan daerah, tata krama, tempo seliro, gotong royong, saling menghormati, saling menyayangi, dan yang dilihat adalah ilmu dan adab. Siapapun mereka yang memiliki ilmu dan adab, maka baginya penghormatan dan penghargaan, bukan pada nasabnya. Demikianlah. Jika ada dari sahabat yang memiliki pendapat berbeda, silakan tuliskan di kolom komentar. Dengan tidak lupa selalu menjaga prinsip BNBR, be nice, be respectful. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf.